Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Kami beranggotakan kelompok 5 orang, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang dialektikal behavior therapy untuk memenuhi tugas pendekatan kontemporer bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian DBT atau sering disebut dengan dialectical behavior therapy. Dialectical behavior therapy ini bertujuan pada pengobatan perilaku kognitif yang telah dikembangkan sejak akhir 1980-an yang dikenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Linehan. DBT ini awal dikembangkannya untuk mengobati salah satu yang berdiagnosis dengan borderline personality disorder atau sering bisa disingkat dengan BPD atau yang sering kita dengar adalah gangguan pribadi. Serta dalam pengobatannya terapi DBT ini sangat menekankan aspek-aspek psikososial. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tujuan DBT. Secara umum ialah life worth living, yang berarti hidup layak untuk dijalani. Jalan hidup seseorang itu berbeda-beda. Jadi dari klien satu dan klien yang lainnya itu mempunyai hidup yang layak tapi yang berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki hidup layak yang sama. Ada seseorang berpikir kalau hidup yang layak itu adalah menikah dan mempunyai anak. Sedangkan ada klien lain yang berpikir bahwa hidup yang layak itu adalah menyelesaikan cita-cita dan menggapai cita-cita dan barulah memiliki pasangan hidup. Jadi, DBT atau Dialectical Behavior Therapy ini adalah terapi perilaku dialektik dan yang berpikir tentang hidup layak untuk dijalani. Mungkin bisa disambung oleh saudari Wina. Ya, baiklah, saya akan membahas tentang karakteristik dari dialectical behavior therapy. Ada 3, yang pertama yaitu dukungan berorientasi. Maksudnya teknik ini membantu seseorang mengidentifikasi kekuatan mereka dan mengira, sehingga dia dapat merasakan lebih baik tentang dirinya dan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu berbasis kognisi. DBT membantu mengidentifikasi pikiran, keyakinan, dan asumsi yang membuat hidup bermasalah. Misalnya pikiran bahwa aku harus menjadi sempurna terhadap segala sesuatunya. Atau jika aku marah, aku orang yang mengerikan. Dan ada lagi, aku tidak perlu menjadi sempurna, tidak peduli apa kata orang. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Maksudnya di sini memperhatikan hubungan antara klien dan staf. DBT meminta orang menyelesaikan selanjutnya kepada saudari Nelly. Sebentar, saya ingin menambahkan lagi, teman. Jadi, teori di balik pendekatan ini adalah bahwa beberapa orang cenderung bereaksi dengan cara yang lebih intens dan tidak bisa terhadap situasi emosi tertentu, terutama yang ditemukan dalam hubungan romantis, keluarga, dan pertemanan. Teori DBT menunjukkan bahwa tingkat gairah beberapa orang dalam situasi seperti ini dapat meningkat jauh lebih cepat daripada rata-rata orang lain, mencapai tingkat yang lebih tinggi rangsangan emosinya, dan memerlukan banyak waktu untuk kembali ke tingkat gairah awal. Jadi, DBT ini merupakan pengobatan perilaku kognitif yang dikembangkan untuk mengobati chronically suicidal individuals atau kecenderungan bunuh diri. Jadi, DBT ini bertujuan untuk pengobatan yang lebih cenderung untuk bunuh diri, yang didiagnosis dengan borderline personality disorder atau sering disebut dengan BPD. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas tambahan materinya. Baiklah, saya akan membahas mengenai tahap-tahapan yang ada di dalam proses konseling dialectical behavior therapy atau biasa kita singkat dengan DBT. Nah, jadi di dalam proses tahapannya ini ada terbagi menjadi 4. Nah, di dalam tahapannya tersebut ada yang dinamakan dengan target. Nah, target sendiri ini merujuk pada masalah-masalah yang sedang dibahas pada waktu tertentu di dalam terapi. Baiklah, pada tahap 1 ini terdapat 4 target, yaitu target pertama. Target pertama itu mengurangi dan menghilangkan perilaku yang mengancam kehidupan konseli kita. Nah, misalnya itu seperti usaha untuk melakukan bunuh diri, kemudian pikiran untuk bunuh diri, kemudian pikiran untuk melakukan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian ya, itu target yang kedua. Nah, target kedua itu mengurangi dan kemudian menghilangkan perilaku yang mengganggu yang menjadi target terapi. Kemudian untuk target yang ketiga yaitu menurunkan perilaku yang menurunkan kualitas hidup. Nah, perilaku-perilaku tersebut seperti depresi, fobia, gangguan makan, kurangnya teman menjadi membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, kemudian untuk target yang keempat yaitu belajar keterampilan yang membantu orang lain. Nah, belajar keterampilan membantu orang lain ini seperti dengan mulai membentuk hubungan yang baru dengan orang lain dan mempertahankan hubungan yang lama, serta memahami apa sih itu emosi. Nah, itu kan dari tahap yang pertama. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu targetnya itu bergerak dari emosi yang ditutupi menjadi bisa merasakan emosi itu sepenuhnya. Nah, seperti pada kasus orang-orang yang didiagnosis mengalami post traumatic syndrome disorder atau PTSD kan. Nah, orang-orang yang mengalami PTSD tersebut tidak mau mengakui atau merasakan emosi yang mereka rasakan. Nah, melalui konseling DBT ini kita berusaha untuk membuat mereka itu merasakan emosi mereka sepenuhnya yang tidak ingin mereka rasakan. Nah, kita bisa membuatnya itu melalui dari pengakuan sehingga mereka bisa berdamai dengan emosi yang membuat mereka menjadi trauma tersebut. Baiklah, untuk tahapan 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Saudari Emi. Baiklah, saya akan melanjutkan tahapan-tahapan dalam proses dialectical behavior therapy. Nah, jadi tahap ketiga ini yaitu membangun kehidupan serta memecahkan masalah-masalah kehidupan. Jadi, pada tahap ini, klien bekerja pada masalah-masalah biasa seperti konflik dalam hubungan, ketidakpuasan pekerjaan, tujuan karir, agar klien dapat melanjutkan perkembangan dengan baik. Nah, jadi pada tahap ketiga ini, yaitu membangun kehidupan yang lebih baik lagi dari klien yang mengalami masalah tadi, serta dapat memecahkan masalah-masalah kehidupan agar konseling tadi dapat menuju perkembangan yang lebih optimal. Nah, dalam pencapaiannya, beberapa klien memilih untuk melanjutkan dengan bantuan terapis, dan ada juga klien memilih melanjutkan tanpa bantuan terapis, dan klien dapat memilih jenis-jenis terapis yang berbeda-beda. Nah, untuk mencapainya, klien dapat menggunakan bantuan dari terapis dan juga tanpa bantuan terapis, tergantung dari kemampuan dari klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, itulah tahapan yang ketiga. Tahapan selanjutnya itu tahapan yang keempat. Tahapan keempat ini bergerak dari ketidaklengkapan ke kelengkapan. Kebanyakan orang berjuang untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, klien memiliki pandangan atau rancangan kehidupan sendiri. Beberapa klien memiliki kehidupan seperti yang mereka inginkan. Jika kehidupannya merasa agak kosong atau tidak lengkap, dan hal itu perlu untuk dilengkapi atau dipenuhi. Beberapa orang menyebutkan hal itu adalah kekeringan rohani. Jadi pada tahap keempat ini yaitu untuk memenuhi kekosongan dalam hidupnya dan dilengkapi dengan hadirnya hal-hal yang baru yang ingin dilengkapinya. Nah, dalam hal ini perlulah pemenuhan kekosongan yang dimiliki oleh klien. Marshall Linehan menambahkan bahwa setelah menyadari hal ini,
kebanyakan klien yang pergi akan mencari makna spiritual untuk melengkapi kekosongannya. Nah, menurut Marsha Lineha ini, orang-orang yang mengalami kekosongan ini akan mencari makna spiritual lebih dalam untuk memenuhi kekosongan yang ada pada hidupnya. Baiklah, itulah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan dialectical behavior therapy. Jadi kita kan sudah tahu mengenai konsep serta tahapan yang ada di dalam proses konseling. Nah, seperti pada kebanyakan konseling, manfaat dari konseling DBT ini sendiri pastinya tentu untuk membantu klien kita agar bisa terbebas dari belenggu masalah yang mereka hadapi. Nah, yang kita pakai melalui beberapa teknik-teknik di dalam DBT ini. Baiklah, itu beberapa poin yang dapat kami sampaikan mengenai dialectical behavior therapy. Jika ada kata-kata yang salah ataupun menyimpang, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami cukupkan video kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.